Syaihona Kholil Bangkalan Madura atau Mbah Kholil Bangkalan merupakan salah satu wali Allah yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah perjumpaan Mbah Kholil Bangkalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diceritakan, baik dalam tutur maupun tertulis dalam kisah khazanah para wali. Satu kisah tentang perjumpaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu saat Mbah Kholil melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Berikut kisah perjumpaan Mbah Kholil Bangkalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang-orang pilihan yang memiliki hati suci dan bersih yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya orang yang memiliki derajat wali yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari sekian banyak wali Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Mbah Kholil Bangkalan Madura. Pertemuannya saat Mbah Kholil menunaikan ibadah haji. Saat itu Mbah Kholil singgah di Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rautlah. Di Rautlah itulah Mbah Kholil Bangkalan Madura berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan Mbah Kholil dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung hikmat. Sebelum berpisah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu kepada Mbah Kholil Bangkalan, bahwasanya kalau Mbah Kholil kembali ke tanah air supaya menyampaikan salamnya kepada Khozin dari Buduran Sidoarjo. Begitu Mbah Kholil Bangkalan Madura kembali pulang ke tanah air, salam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung disampaikan. Selepas kapal yang ditumpanginya bersandar di pelabuhan kota Surabaya yang sekarang menjadi Tanjung Perak, Mbah Kholil tidak langsung pulang ke rumahnya, Bangkalan Madura. Beliau langsung menuju Buduran Sidoarjo, untuk mencari orang yang bernama Khozin sebagaimana yang dipesankan baginda Nabi kepadanya. Begitu sampai di Buduran, Mbah Kholil Bangkalan Madura bertanya kepada para penduduk setempat orang yang bernama Khozin. Banyak nama Khozin yang ditunjukkan oleh orang-orang tersebut. Namun bukan Khozin yang seperti ciri yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya di suatu saat kemudian, di pagi hari Mbah Kholil Bangkalan bertemu dengan bapak tua mengenakan kaos oblong dan bersarung setengah dicincing ke atas. Bapak tua ini sedang menyapu halaman sebuah rumah yang mirip sebuah pesantren dengan beberapa bilik-bilik bambu untuk kamar para santri. Mbah Kholil Bangkalan lalu menghampiri bapak yang tengah sibuk dengan aktivitas paginya tersebut. "Pak, di manakah rumah Khozin?" kata Mbah Kholil Bangkalan Madura. "Nama Khozin di sini banyak," jawab orang tersebut. "Tetapi kalau Kiai hendak mencari Khozin yang dimaksud Rasulullah yang menitip salam kepada panjenengan di Rautlah sana, itu adalah saya," ucap orang tua tersebut. Mbah Kholil Bangkalan pun dibuat kaget dengan orang tua yang tidak lain orang yang sedang dicarinya, Mbah Khozin. Ternyata orang yang dicarinya Mbah Khozin Khairuddin adalah seorang pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji Buduran Sidoarjo. Mbah Khozin merupakan kiai perintis tradisi khataman tafsir Jalalain, yang pada era Kiai Yakub Hamdani terkenal sebagai podoknya para wali. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah alumni ponpes itu. Ia sempat diambil menantu oleh Kiai Yakub. Mbah Hashim Asy'ari dipersuntingkan dengan putrinya yang bernama Khadijah. Dari perkawinannya dengan Khadijah ini Kiai Haji Hashim Asy'ari dianugerahi seorang anak bernama Abdullah. Akan tetapi sayang keduanya, Nyai Khadijah dan Abdullah, putranya, wafat di Makkah pada tahun 1930 Masehi. Di pondok ini kamar Mbah Hashim Asy'ari sewaktu masih nyantri sampai sekarang diabadikan keberadaannya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Hashim Asy'ari.
Demikianlah kisah perjumpaan Mbah Kholil Bangkalan Madura dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga mengantarkan dia bertemu dengan sosok Mbah Khozin yang memiliki keramat wali dengan kasyaf yang dimilikinya. Mbah Kholil Bangkalan sendiri akhirnya nyantri, berguru, kepada Kiai Khozin, sehingga termasuk alumni Pondok Pesantren Siwalan Panji. Semenjak itu, Syekhona Kholil Bangkalan selalu mewanti-wanti agar santri beliau yang boyong pulang ke kampung halaman, agar tabarukan dulu di Pondok Pesantren Panji yang diasuh Kiai Khozin Khairuddin ketika itu, sebagai bentuk ketaksiman Syekhona Kholil Bangkalan kepada Kiai Khozin. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa sampai sekarang Pondok Pesantren Panji, terutama Pondok Pesantren Al-Khozini, banyak dipenuhi santri dari Madura, sebagai bentuk ketaksiman mereka pada dawuh Syekhona Kholil Bangkalan. Pondok Siwalan Panji ini berdiri sekitar tahun 1787 Masehi oleh Kiai Hamdani. Menurut Gus Rohim, pemangku Pondok Pesantren Hamdaniyah yang juga generasi ketujuh dari Mbah Hamdani, ketika tanah Siwalan Panji masih berupa tanah rawa, Mbah Hamdani meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tanah rawa ini diangkat ke permukaan untuk dijadikan sebagai kawasan syiar Islam waktu itu. Dikisahkan, saat itu Mbah Hamdani meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berselang lama, tanah yang sebelumnya rawa, tiba-tiba terangkat dan menjadi daratan. Tidak hanya itu, konon pada awal-awal pengerjaan pondok pesantren, kayu bangunan pondok pesantren yang didatangkan dari Cepu melalui jalur laut tiba-tiba pecah dan terserak dan berpencar. Namun, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayu-kayu yang semula berpencar ini bergerak sendiri melalui sungai menuju ke arah sungai di seberang kawasan pondok pesantren Panji. Konon, ada satu kayu yang tersangkut di kawasan Kediri, dan sekarang disebut menjadi kayu cagak Panji di Kediri. Pondok Pesantren Siwalan Panji merupakan pondoknya para wali karena setiap tahun alumni yang keluar beberapa di antara mereka sudah mempunyai karomah-karomah luar biasa ketika masih menjadi santri. Dalam beberapa riwayat, di Pondok Pesantren Panji atau Siwalan Panji inilah, kitab tafsir Jalalain pertama kalinya dibaca secara klasikal pada tahun 1789 Masehi. Sistem pendidikan ala madrasah diniyah juga sudah ada pada waktu itu, hanya saja formatnya tidak seperti sekarang yang tersusun sistematis dan terencana. Pembaharuan sistem pendidikan pondok pesantren secara klasikal dengan kurikulum yang sistematik diinisiasi oleh Gus Wahid Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yang merupakan salah seorang pahlawan pergerakan nasional, ayah Gus Dur, pada akhir 1930-an. Keramat wali Mbah Khozin sendiri hingga pondoknya dikenal oleh masyarakat sebagai pondokan para wali. Shollu ala Nabi Muhammad.